kita harus bisa bikin ibadah kita ini karena cinta. Oke. Bersama cinta, untuk cinta gitu. Oke. Jadi lillah, billah, minallah, ilallah. Iya. Fillah. Jadi kalau itu dasarnya mau bulan puasa atau nggak bulan puasa, jalan terus, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Faiz, ini kita di bulan puasa nih Pak. Bulan puasa biasanya, ya mungkin karena suasana ya Pak ya, ada peningkatan ya Pak dari ibadah ya. Jadi semangat gitu kan, tilawah, ke masjid mungkin, dan lain sebagainya, tarawih. Bangun sebelum subuh bahkan. Subuh jamaah di masjid. Iya, tapi ketika kadang-kadang nih Pak, jangan kan nunggu lama-lama, sehari 2 hari lebaran nanti, ya bulan Syawal, harusnya kan peningkatan tuh. Tapi kadang-kadang suka kembali ke setelan awal nih Pak. Jadi males lagi, jadi nggak kejaga lagi tuh kebiasaan habit yang sudah dibangun. Gimana Pak Faiz tentang hal itu? Ya, pertama kita bahas dulu kenapa bisa seperti itu. Yes. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang drive internalnya kurang, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, drive internal ya. Jadi istilahnya extrinsic motivation, bukan intrinsic motivation. Jadi orang ini tergantung lingkungannya aja. Ketika lingkungannya maksiat, ikut maksiat. Ketika lingkungannya lagi puasa, lagi tarawih, lagi tahajud, ya ikut gitu. Oke. Nah, ini hawanya lagi puasa, ya sudah ikut. Iya. Nah, kalau memang kita seperti ini ya akan cenderung jadi seperti itu. Kalau kita selama puasa ini cenderung karena drive eksternal, bukan karena dari internal kita, ya nanti selesai bulan puasanya kita balik setelan awal. Back to default mood misalnya, setelan awalnya. Nah, jadi itu bagaimana Pak supaya nggak seperti itu? Ya jangan digerakkan lewat eksternal, kita harus lewat internal. Internal atau intrinsic motivation. Iya. Bahwa kita berpuasa pun itu puasanya karena dorongan dari dalam, bukan karena dorongan dari luar. Iya, termasuk reward and punishment juga itu dorongan dari luar tuh Pak ya? Iya, makanya itu kan sebenarnya nggak baik, reward and punishment itu. Iya. Kan kalau kita misalnya mendidik anak dengan cara gitu ya, kalau kamu begini kasih hadiah, kalau kamu ini diancam dengan, sebenarnya kurang baik gitu. Oke. Itu memang paling gampang, tapi itu secara jangka panjang kurang mendidik. Karena membuat motivasi dia itu motivasi eksternal, bukan dari internal. Begitu juga orang yang beribadah karena ingin pahala, ingin ini supaya rezeki lebih banyak, ya itu kan tetap aja eksternal. Iya. Lalu gimana Pak? Menarik nih Pak, bangun motivasi intrinsik itu gimana Pak? Ya harus dibangun cintanya. Oke. Balik ke situ lagi. Love is the answer. Iya. Why, makna, ujungnya cinta gitu Pak ya? Iya, jadi kita harus bisa bikin ibadah kita ini karena cinta. Bersama cinta, untuk cinta gitu. Jadi lillah, billah, minallah, ilallah. Iya. Fillah. Jadi kalau itu dasarnya mau bulan puasa atau nggak bulan puasa, jalan terus Mas. Iya Pak, saya jadi ingatnya ada fenomena yang juga menarik untuk kita bahas Pak. Banyak kejadian, ada orang memang bisa dia dipaksa menghafal Quran gitu Pak di pesantrennya. Dan hafal Pak. Tapi setelah selesai ya ditinggalin Qurannya. Jadi artinya nggak terbangun cintanya gitu, balik lagi Pak. Ada orang ke saya, ibu-ibu sama anaknya, ibunya nangis terus. Kenapa anaknya ini udah hafal Quran sejak SMP. Begitu kuliah cenderung ateis. Nggak mau sholat. Diajak ngomong agama sama ibunya itu enek dia. Iya. Semakin ibunya banyak ngomong agama, semakin dia enek. Semakin mau lari dari rumah. Lah gimana itu? Iya. Dan nggak cuma 1-2 orang loh Pak. Yes, banyak kasus Pak. Saya ketemu gitu banyak. Karena tadi mungkin didorong sama ekstrinsik itu terus. karena sebenarnya ambisi orang tuanya. Iya. Supaya nanti di surga dapat mahkota dari ini kan nggak benar dari awal niatnya. Iya. Harusnya ya berawal dari kecintaan pada Quran, pada agama, pada Allah. Baru kalau pendekatan cinta Mas, itu baca Quran kayak baca surat cinta. Iya. Otomatis jadi itu Pak. Otomatis, nggak perlu dihafalkan, cenderung lebih mudah hafal. Iya. Nah kalau udah begitu, nah baru
hafalnya itu beneran berkualitas. Iya. Karena Nabi pun pernah bilang kan, banyak orang nanti, orang-orang Khawarij itu terutama, dia baca Quran tapi nggak turun dari lehernya tuh. Cuman di mulutnya nggak masuk ke hatinya. Mereka bahkan hafal Quran. Hafalannya kalah semua kamu sahabat. Gitu. Ibadahnya kalah semua kamu. Tapi mereka keluar dari agama ini kayak keluar busur panah dari anak panah dari busurnya. Nah, makanya banyak orang tua ini salah prioritas, Mas. Iya. Anak masih kecil, masih pingin senang-senang, dipaksa untuk menghafal Quran. Kalau dia emang dari kecil dia suka, enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dia belum, ya jangan dipaksa. Nanti ada tugas perkembangan yang belum selesai. Ketika itu dipaksakan, munculnya di akhir. Iya. Ada fase-fasenya berarti itu Pak ya? Ada ilmunya itu. Ada ilmunya, namanya psikologi perkembangan itu. Ada tugas perkembangan. Kalau umur segini apa, umur segini apa. Nah itu kalau dipaksakan, jadi ada unfinished business yang akan muncul meledak di kemudian hari. Iya. Dan udah begitu, wah susah membalikannya. Iya. Ada juga istilah tuh Pak, kita sebenarnya mudah untuk dalam tanda petik ya, bikin anak tuh soleh, mudah. Tapi bagaimana membuat dia memilih untuk soleh, nah itu tuh Pak. Ya. Challenge ya. Dan mencintai kesolehan itu lebih lagi, another level gitu kan Mas. Iya. Lah itu nggak bisa dipaksakan Mas. Lah terus caranya bagaimana Pak? Ya bertahap. Jangan anak ini dibentuk oleh ambisi kita, oleh nafsunya orang tua karena pengen anak seperti ini itu. Jangan. Tiap anak itu punya takdirnya masing-masing, diciptakan untuk zaman yang berbeda, dengan potensi unik yang berbeda, yang itu nggak sama dengan kita sebagai orang tua. Nah, temukan itu, gali itu, dorong itu. Ketika dia menemukan itu, nanti kita tinggal ngawal aja Mas, supaya itu di koridor yang benar. Nah, begitu dia ketemu, baru kita bisa gali apa yang dia cintai, apa yang dia suka, passionnya apa, diarahkan menuju yang baik. Iya. Berarti kalau kita kaitkan dengan pertanyaan awal sebelumnya tadi Pak, supaya kita kejaga nih gitu keistiqomahannya selama bulan Ramadan, perhatikan gitu ya, motif atau kita beribadah bukan semata-mata karena ikut-ikutan, tapi ada why-nya, ada dorongan cinta di situ gitu ya Pak Faiz ya. Ya, jadi temukan itu dulu. Teman-teman. Kalau itu belum ketemu, ya temukan, berusaha karena itu top priority. Priority. Jadi sebelum dibanyak-banyakin, kualitasnya dibenerin. Sebelum dibanyak-banyakin, mulai dari kualitas gitu Pak ya. Ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Faiz.